Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan amanah hidup kepada kita. Mudah-mudahan dengan amanah ini kita bisa menggunakan segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan, untuk kebaikan semata. Salawat salam kita hadirkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Salawat dari Allah itu adalah rahmat. Sekali kita bersalawat untuk Nabi, Allah balas dengan 10 rahmat. Rahmat dari Allah itu bisa berupa rezeki, badan sehat, anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga yang sakinah, pasangan yang saleh dan salehah, pekerjaan, kebaikan, tetangga yang baik dan segala macamnya. Oleh karena itu mari kita berbanyak sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin, izinkan saya beberapa menit kemudian berbicara tentang jihad keluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, suatu ketika Khalifah Umar ibn Khattab didatangi oleh seseorang. "Wahai Khalifah, saya ingin bercerai." Maka Khalifah Umar mengajak dia untuk duduk, karena itu salah satu sunnah. Ketika orang itu marah, kalau dia berdiri dia ajak duduk. Lalu Khalifah Umar bertanya, "Kenapa engkau memutuskan bercerai? Bukankah anakmu sudah banyak?" "Sudah tidak ada cinta lagi ya Khalifah. Cinta itu sudah tidak ada lagi." Iya, cinta memang sudah tidak ada, tapi mawaddah apakah masih ada? Orang tadi balik bertanya, "Wahai Khalifah, apakah itu mawaddah?" Mawaddah itu adalah alasanmu untuk bertahan. Mungkin karena anak-anakmu, mungkin karena kau ingin menjaga nama baik zuriat keluargamu, atau kau ingin berbuat baik kepada pasanganmu saat ini. Orang itu berkata, "Wahai Khalifah, itu masih ada. Mawaddah itu masih ada. Kalau begitu pulanglah, pertahankan pernikahanmu." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di zaman Khalifah Umar ini dengan mudah kita saksikan saat ini. Begitu banyak keluarga yang rapuh, terutama di daerah-daerah pinggiran di luar kota Padang. Sumatera Barat ini termasuk 11 besar penghasil janda duda terbesar tingkat nasional. Alhamdulillah dulu angkanya ke-10, sekarang ke-11, turun satu level. Tapi itu cukup mengkhawatirkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena imbas dari perceraian itu tidak hanya pasangan itu sendiri yang terluka,
memutus silaturahmi, ukhuwah. Tapi yang paling parah adalah adanya korban-korban baru. Itulah anak-anak. Itulah anak-anak. Anak-anak yang kehilangan cinta, kasih sayang dari orang tua, kehilangan perlindungan dari orang tua, kehilangan masa depan yang cerah, yang semestinya dia bisa menikmati kasih sayang orang tuanya, pendidikannya bisa terjaga dan terjamin. Tapi setelah orang tua bubar, itu akan sangat tipis harapannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengangkat ini. Seperti yang disampaikan oleh Khalifah tadi, kalaulah cinta itu sudah tidak ada, tapi mawaddah kan masih ada. Niat untuk berbuat baik itu mesti ada. Kalau niat untuk berbuat baik itu mesti ada, maka pertahankanlah. Sebagaimana engkau ingin berbuat baik kepada orang lain, lalu kenapa engkau tidak berbuat baik kepada keluargamu sendiri? Pertahanlah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah mengatakan, ini ayat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat pernikahan. Setiap kali kita duduk melingkar di depan penghulu, kalau ada keluarga kita menikah, ayat ini pasti dibaca. Ini ayat wajib ini. Kalau kita cermati di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan itu memang tidak ada kata al-hub, tidak ada kata cinta, tapi akan selalu ada kata mawaddah. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa berkeluarga, membangun rumah tangga itu adalah sebuah kebaikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu ibadah. An-nikahu ibadah. Nikah itu ibadah. Sudah berapa lama kita menikah? Sudah 20 tahun, sudah 25 tahun, sudah 30 tahun. Sudah banyak asam garam, manis pahit yang sudah kita cicipi. Setiap detik dari waktu pernikahan itu bernilai pahala. Maka kita bisa bayangkan, setiap detik bernilai pahala. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 tahun 365 hari. Ada berapa banyak pahala yang telah kita tabung lewat ibadah yang bernama pernikahan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keagungan dari pernikahan itu mestilah harus ada kesungguh-sungguhan kita untuk selalu menjaga. Harus ada perjuangan untuk itu, karena cinta itu harus diperjuangkan. Suatu ketika seorang suami istri di tanah Jawa itu sudah bulan dekatnya untuk datang ke pengadilan agama bersidang. Sidang pertama perceraian. Mereka masih satu mobil. Nah, ketika berangkat ke pengadilan agama tadi, mereka nyetel radio karena sudah diam-diam, gak ada lagi omongan. Suatu ketika seorang mubalik itu berceramah bahwa cinta itu harus diperjuangkan, cinta itu harus dibela, karena kita menikah bukan karena manusia, tapi karena Allah. Itu perintah dari Allah. Setiap detik bernilai ibadah, dan ibadah itu sesuatu yang kita memang menjadi tujuan dari hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah pernikahan itu an-nikahu nasfatin. Menikah itu setengah agama. Kalau kita sudah menikah, separuh dari gelas kita itu sudah berisi, separuhnya lagi tinggal kita isi dengan sholat, puasa, zakat, naik haji, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Mendengar ceramah ini, maka 2 orang yang hendak bersidang cerai di pengadilan agama ini menepikan mobilnya, melirik satu sama lain,
ternyata kita telah melakukan kesalahan. Istighfar mereka berdua, lalu mengatakan, ayah tidak lagi mau bercerai, kita kembali ke rumah. Rukun mereka kembali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, ada kunci luar biasa yang diajarkan oleh guru kita, Kiai Haji Rahmat Abdullah Almarhum, untuk merawat keluarga kita ini tetap bertahan, agar ibadah kita ini tidak stop, tidak terhenti. Apapun itu, ya, karena dalam menikah itu kan isinya adalah sabar, menerima, mengalah, memaklumi, memahami, melayani, mengasihi, mencintai, memaafkan. Isinya itu saja. Ibadah terpanjang dan terlama adalah pernikahan. Maka kata Kiai Haji Rahmat Abdullah, ini pesan untuk kita semua. Ada dua hal yang harus kita ingat dalam hidup ini, dan ada dua hal pula yang harus kita lupakan. Ini dia, Bapak Ibu, dua hal yang harus kita ingat. Saya improvisasi ke dalam rumah tangga. Yang pertama adalah, ingatlah kebaikan pasanganmu. Ingatlah kebaikan istrimu. Secerewet apapun dialah yang telah menjaga anak-anakmu. Ingatlah kebaikan suamimu, siang malam membanting tulang mencari rezeki yang halal. Jadi ketika dia berbuat salah, ketika nampak kelemahan-kelemahannya, ingatlah kebaikannya, ingatlah kebaikannya. Maka emosi kita akan mereda, kita akan menerima bahwa kita menikah dengan manusia, bukan dengan malaikat. Yang kedua, ingatlah keburukan diri kita. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Lalu bagaimana kita tidak siap menerima pasangan kita? Kita sendiri juga orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Lalu bagaimana kita seolah-olah tidak menerima kekurangan dan kelemahan dari pasangan kita? Bukankah berdua itu untuk saling menyempurnakan satu sama lain? Karena ketidaksempurnaan kita, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mendukung, saling membantu, dan selanjutnya. Dua hal yang harus dilupakan. Yang pertama adalah, lupakanlah kebaikan diri kita. Dengan kita melupakan kebaikan kita, kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat akan membuat kita tetap rendah hati, akan membuat kita tetap tidak pernah banyak berjasa. Karena orang yang sudah banyak berjasa, dia akan menuntut pamrih, dia akan merasa dialah yang telah banyak berbuat, lalu dia harus dirajakan dan sebagainya. Itu kita lupakan. Lupakanlah kebaikan yang kita perbuat. Bukankah pasangan kita juga sudah berbuat banyak kebaikan? Maka itu harus kita lupakan. Lupakan. Kita dulu menerimanya ketika dia sudah siap. Dia dibesarkan oleh orang tuanya, disekolahkan, dikuliahkan. Kita terima dia benar-benar sudah siap, tinggal pakai saja. Maka hal ini perlu kita syukuri. Kita perlu melihat bahwa sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, itu sebetulnya untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, lupakan keburukan pasangan kita. Karena kita sendiri tahu bahwa kita sendiri memiliki banyak kekurangan. Dan kekurangan kita, kekurangan dia, untuk saling kita tutupi, untuk saling kita jaga, untuk saling kita lengkapi. Dua hal yang harus diingat: ingat kebaikan pasanganmu, ingat keburukan dirimu. Dua hal yang harus dilupakan: lupakan kebaikan dirimu, lupakan keburukan pasanganmu. Maka dengan demikian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita akan betul-betul meraup pahala yang luar biasa dari pernikahan ini. Banyak orang lupa bahwa pernikahan ini seperti hal yang biasa saja. Kalau kita tahu wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya pernikahan itu satu hal yang agung, satu hal yang betul-betul menjadi hebat ketika seseorang itu memahami makna dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Maka Bapak Ibu, setiap kali seseorang menatap pasangannya yang sah, bergugurlah dosa-dosa yang ada di matanya. Allah angkat derajatnya, Allah ganti dengan pahala. Bahkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dikatakan bahwa setiap kali istri mencium tangan suaminya dengan ikhlas, maka pahalanya sama dengan pahala mencium hajar aswad. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah kiranya yang dapat kami sampaikan. Waktu kita yang terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum iqamah ada pengumuman sedikit. Insyaallah kita ada kegiatan terabas terapi bangun subuh. Jadi selama sepekan ini bagi jemaah yang sholat subuh di Masjid Al-Hakim kita akan kasih kupon mulai dari Selasa besok, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 5 hari. Kalau berhasil sholat subuh 5 hari di Masjid Al-Hakim, nanti hari Ahad ada hadiah gitu. Jadi ini namanya terapi bangun subuh. Jadi mungkin ayah bunda ada yang ingin coba latih bangun subuh, silahkan datang ke Masjid Al-Hakim. Besok subuh kita akan kasih kupon. Setiap hari kita akan stempel 1 stempel gitu ya. Mungkin itu